Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat luang, yang mana kita bisa meluangkan waktu kita untuk mengikuti acara workshop kali ini. Tak lupa salat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin. Ya teman-teman semua, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga teman-teman semua bisa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalani hari ini. Amin. Jadi teman-teman pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai cara membuat dashboard interaktif dengan menggunakan Locker Studio, yang mana nanti akan diisi oleh pemateri kita, yaitu Bu Rizky Kusumawardani MSI, yang mana beliau telah berpengalaman di bidang ini. Dan nanti teman-teman, kita nggak cuma dapat teori aja, jadi nanti kita juga akan praktek bersama Bu Rizky. Dan di sini saya mengingatkan ke teman-teman semuanya untuk menyiapkan laptopnya dan juga akun Gmailnya, karena itu nanti akan dipakai ketika praktek. Seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, di sini ada sedikit sambutan dari Bu Dekan Fakultas Saintek. Langsung saja kepada Bu Septin Pujiastuti, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa didengar nih? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Bu Rizky Kusumawardani, yang terhormat teman-teman semua, dan para peserta workshop. Workshop kali ini sebagai bagian dari Milad Sains Data yang ketiga, nggak Bu Kiki? Yang ketiga tahun. Baik, Alhamdulillah, eh, kita tahun ini 2026 sudah memasuki tahun ketiga berdirinya program studi Sains Data. Jadi teman-teman ini merupakan eh, apa namanya, eh, anak-anak pertama dari program studi Sains Data. Eh, dan selama berdirinya Sains Data sudah mendapat prestasi yang lumayan banyak ini. Eh, Setelah mendapat akreditasi sementara, kemudian bisa naik ke baik, dan kemudian teman-teman muncul dengan teman-teman baru angkatan 2024-2025, datang dengan membawa lebih banyak prestasi lagi. Dan yang kemarin terakhir itu, eh, saya lihat ada best paper, dan juga beberapa teman sudah mendapatkan beasiswa-beasiswa dari berbagai institusi selain dari UIN. Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi kami. Dan alhamdulillah juga yang menarik, meskipun di dalam negeri peminat sains data itu tidak begitu banyak, tapi di UIN Raden Mas Said Surakarta ini program studi sains data selalu menempati posisi pertama peminat mahasiswa internasional. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat dari tren seperti ini, sebenarnya dunia itu sangat membutuhkan keberadaan sains data.
Jadi tidak perlu minder dengan apa namanya peminat yang sedikit karena dari beberapa data yang saya peroleh, salah satunya dari apa namanya dari S itu, meskipun peminat sains data itu tidak banyak, tetapi ternyata nilai UTBK-nya itu berada di posisi nomor 2 atau nomor 3 gitu di ITS setelah informatika. Jadi apa namanya sains data itu program studi yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia. Kalau belum familiar di Indonesia, kita familiarkan. Nah, sains data itu nanti mengenai apa dan nanti masa depannya seperti apa, itu tergantung dari teman-teman bagaimana bisa mengembangkan ilmu sains data di masyarakat. Kalau dosen-dosennya pasti dan kami sebagai penyelenggara pendidikan di program studi sains data akan terus melakukan pengembangan-pengembangan eh, untuk bisa memenuhi harapan dari industri dan masyarakat serta pemerintah. Jadi kalau saya lihat memang sains data itu tidak familiar di luar, tapi di balik layar semua butuh sains data. Saya lihat apa namanya di baju PDH teman-teman di tiap angkatan itu menarik-menarik itu. Karena ternyata tiap angkatan punya apa ya, moto apa kata-kata apa ya istilahnya yang berbeda-beda dan itu terkait dengan sains data. Sekali lagi selamat buat teman-teman sains data yang sudah memasuki usia 3 tahun dan ini saya pikir kalau anak bayi ya yang dulu baru lahir procot gitu ya masih merangkak, masih didulang gitu ya. Dan saya lihat memang sesuai dengan perkembangan manusia ya. Teman-teman di tahun kedua, tahun ketiga sudah tidak merangkak lagi. Prestasi-prestasi sudah mulai muncul dan apa namanya mahasiswa-mahasiswa istimewa juga sudah mulai eh, kelihatan prestasinya luar biasa ini. Jadi eh, apa terima kasih dan selamat ya untuk apa namanya usia 3 tahun ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya sains data juga semakin berkembang dan kalau saya pribadi sebagai pengelola program studi, bagian dari pengelola program studi, mohon doanya dan mohon kerjasamanya, juga masukan-masukan dari teman-teman sains data kita mau dibawa kemana dan akan mengarah kemana. Itu mohon diberi masukan yang lebih gitu nggih. Itu saja terus kemudian ini kick off ya Bu Kiki ya workshop pertama ya yang serangkaian dari sebagai rangkaian dari Milad itu ya di workshop ini yang pertama kita bikin dashboard yang saya lihat memang itu sangat penting bagi apa namanya tidak cuma industri tapi institusi dan semua bagian dan membuat dashboard itu tidak mudah karena butuh kemampuan analitik juga. Apa yang akan kita tampilkan dan apa yang kita tunjukkan ke masyarakat supaya bisa menarik dan bisa memberikan informasi itu tergantung desainer dashboardnya. Jadi nah tergantung teman-teman. Kalau cuma sekedar gambar mungkin orang lain bisa, tapi memberikan gambar dengan data itu keahlian dari sains data. Oke, itu saja dari saya. Semoga acara milad, rangkaian milad ini bisa berjalan dengan lancar, bisa memberi manfaat. Dan saya lihat juga tidak hanya dari mahasiswa sains data ya yang mengikuti ini. Semoga bisa masyarakat juga bisa tercerahkan dengan ilmu-ilmu sains data pada kegiatan ini. Dan kalau saya semoga bisa memberi manfaat buat umat. Itu saja dari saya. Selamat melaksanakan milad dan selamat melaksanakan workshop. Dan di sini saya ikut membuka nih Bu Kiki. Oke, dan pada hari ini tanggal 30 pas tanggal 30 April 2026 di akhir bulan saya mewakili fakultas
membuka acara Milad Sains Data ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari kami. Semoga lancar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dekan Fakultas Saintek, Bu Septin Pujiastuti, SSI MT PhD, yang telah memberikan sambutan. Kemudian teman-teman, saya ingin sedikit menginfokan bahwasanya nanti di bagian-bagian akhir akan ada sesi presensi. Jadi teman-teman dimohon untuk mengikuti acaranya sampai akhir, karena presensi akan dikirimkan linknya di sini. Seperti itu. Kemudian langsung aja teman-teman kita masuk ke acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Bu Rizky Kusmawardani MSI. Maka di sini izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari beliau. Bu Rizky Kusmawardani merupakan dosen dengan jabatan akademik lektor di UIN Raden Mas Said Surakarta. Beliau memiliki latar belakang keilmuan di bidang statistika. Pendidikan beliau ditempuh di Institut Teknologi 10 November dengan gelar sarjana dan magister statistika. Keahlian beliau berfokus pada analisis data, statistika pendidikan, hingga pengembangan sistem berbasis data seperti machine learning. Dalam pengalaman mengajar, beliau telah mengampu berbagai mata kuliah, di antaranya statistika, metodologi penelitian, pengambilan keputusan, hingga visualisasi dan eksplorasi data, baik di UII maupun di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan di bidang penelitian, beliau aktif sebagai ketua dalam berbagai hibah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan penerapan machine learning dalam bidang pendidikan dan analisis data. Selain itu, beliau juga telah menghasilkan berbagai karya ilmiah berupa buku dan artikel jurnal di bidang statistika dan sains data. Tidak hanya di bidang akademik, beliau juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti pelatihan penggunaan Mendeley dan Microsoft Excel, peningkatan kualitas karya ilmiah guru, hingga pendampingan UMKM dalam sistem manajemen produk halal. Mungkin itu adalah CV beliau yang bisa saya bacakan. Kemudian langsung saja teman-teman kita masuk ke pemaparan materi dari Bu Rizky. Kepada Bu Rizky Kusmawardani MSI, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Alfa yang sudah membersamai gitu nggih di awal acara ini. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Mas Said Surakarta, Ibu Septin Puji Astuti, PhD. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan panitia yang sudah hadir gitu ya, yang melaksanakan kegiatan workshop di pagi hari ini, dan yang saya hormati rekan-rekan peserta yang telah hadir di pagi hari. Kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada semua rekan-rekan yang telah hadir di workshop di pagi hari ini. Jadi langsung saja, saya lihat beberapa peserta ada yang mahasiswa juga ada yang dari luar. Mohon izin saya memanggilnya teman-teman begitu nggih. Jadi karena ini materinya nanti berkaitan dengan pembuatan dashboard interaktif, ada hands-on praktek langsung, mohon di awal dipersiapkan terlebih dahulu untuk pirantinya. Jadi yang dibutuhkan adalah laptop dan akun emailnya, Gmail begitu. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti misalkan di tengah pemaparan ada suara yang tidak terdengar dengan jelas atau misalkan ada slide yang belum dipahami, boleh langsung diinterupsi begitu melalui chatroom ataupun langsung bersuara gitu. Saya lihat ini beberapa teman-teman juga sudah pernah mengikuti mata kuliah visualisasi eksplorasi ya. Jadi nanti memang yang dibahas di sini basic dari pembuatan dashboard interaktifnya. Sehingga nanti misalkan teman-teman yang sudah pernah mengikuti, kalau misalkan dari peserta yang lain ada yang ditanyakan nanti boleh sambil menambahkan gitu nggih. Jadi sifatnya hari ini workshopnya bukan workshop yang istilahnya saya yang paling paham bukan, tetapi kita lebih ke sharing begitu.
Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini kita akan membahas tentang dashboard interaktif, yang mana dashboard interaktif ini nanti kita gunakan untuk mengubah data menjadi sebuah insight begitu. Nah, untuk alat yang kita gunakan untuk membuat dashboard interaktif sendiri berbasis Looker Studio. Cuma untuk yang sekarang nama Looker Studio sudah berganti menjadi Google Data Studio. Gitu. Jadi namanya memang sering berubah-ubah gitu. Jadi tujuan dari workshop dan pelatihan hari ini, jadi peserta yang hadir diharapkan nanti mampu memahami sebenarnya dashboard interaktif itu apa, dan kemudian peserta yang hadir di hari ini diharapkan mampu membuat. Jadi nanti di sesi acara, saya mohon volunteer gitu nanti untuk bisa menampilkan atau share screen dari hasil dashboard interaktif yang sudah dibuat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aufa siapa saya. Sebenarnya saya sekarang itu adalah dosen di Prodi Sains Data di UIN Raden Mas Said Surakarta, yang memang salah satu konsentrasi penelitian saya ada di dashboard analitik begitu, dan merambah ke machine learning sampai dengan DSS, Decision Support System. Jadi memang akhir-akhir ini saya memang konsentrasinya meneliti tentang pemanfaatan dashboard analitik. Dan juga sebenarnya pembuatan dashboard analitik itu di Prodi Sains Data masuk di mata kuliah visualisasi eksplorasi yang dipelajari dalam 1 semester. Karena ini sifatnya adalah workshop pelatihan 2 jam, maka nanti yang akan saya sampaikan adalah yang dasarnya. Jika nanti teman-teman di luar Prodi Sains Data kok masih penasaran dan tertarik, nanti bisa berdiskusi di luar waktu dengan saya. Teman-teman bisa menghubungi saya melalui LinkedIn atau email, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke inti pembuatan dashboard interaktif itu sendiri, jadi akan saya mulai dari awal ya, dari data menjadi insight, dibuat di dalam dashboard interaktif, kemudian dipraktekkan menggunakan Looker. Jadi akan saya bedah dari awal. Jadi biar teman-teman yang berasal dari luar Sains Data itu ada sedikit gambaran. Karena memang benar seperti yang disampaikan oleh Bu Septin tadi, untuk membuat dashboard analitik sebenarnya ya kalau mengaplikasikan saja mudah gitu, tetapi yang susah itu adalah merangkai apa yang mau digambarkan di dalam dashboard interaktifnya. Jadi sebenarnya saya di dashboard interaktif itu pengen menyajikan data yang mana, bentuk grafiknya pakai yang mana, apakah pie chart, bar chart, atau yang lain seperti itu. Jadi kita mulai dulu dari data. Nah, seperti yang mungkin nanti 1 jamnya akan ya tidak sampai 1 jam, nanti saya akan lebih ke teoritis terlebih dahulu gitu ya, untuk pemberian istilahnya dasar basic tentang pembuatan visualisasi menggunakan dashboard interaktif, baru nanti waktu selanjutnya akan praktek langsung. Jadi semoga dari pemaparan yang sifatnya ini ceramah, teman-teman masih tetap antusias gitu. Kalau misalkan nanti dari pemaparan ada yang ditanyakan, langsung diinterupsi saja. Nah, langsung saja ke data. Data itu merupakan hasil pengukuran dari variabel. Saya rasa teman-teman semua yang ada di sini pasti sudah pernah bersinggungan dengan data. Entah itu secara langsung mengolah data atau hanya tahu itu adalah data. Nah, data ini merupakan hasil pengukuran dari variabel yang mana data itu ada 2 jenis, ditinjau dari bentuknya. Ada yang sifatnya kuantitatif, yaitu data yang bentuknya angka, dan data yang sifatnya kategorik atau kualitatif, yang berupa data bukan angka, begitu. Nah, jadi data itu ada yang angka, ada yang bukan angka. Nah, kalau misalkan data ini di breakdown lagi yang kuantitatif berdasarkan skalanya, nanti ada skala data yang interval sama yang rasio. Misalkan kalau yang interval itu kalau kita melihat suhu, suhu itu kan suhu badan, suhu ruangan, itu kan kalau diukur pasti menghasilkan angka. Ada 36, 37, itu masuknya adalah skala interval. Nah, kemudian yang rasio, ada data usia, pendapatan, 1 juta, 2 juta, nah itu tergolong data rasio. Nah, kemudian yang kategorikal, yang bukan angka, itu ada kalau dilihat dari skalanya, ada data nominal. Nominal itu hanya untuk membandingkan. Jadi bentuk datanya memang bukan angka. Misalkan jenis kelamin, kemudian warna, jenis kelamin kan laki-laki perempuan. Itu hanya untuk membedakan laki-laki perempuan. Nah, satunya data itu yang bukan angka, ada skalanya namanya ordinal. Kalau ordinal, dia tidak hanya untuk membedakan, tetapi juga untuk memperingkat. Misalkan tingkat pendidikan
pendidikan ada yang SD, SMP, SMA. Di situ ada tingkatannya bahwa yang SMA lebih tinggi dari SMP, SMP lebih tinggi daripada SD. Nah, penting di awal bagi teman-teman yang mau membuat dashboard itu paham tentang data. Kenapa? Karena setiap jenis data ini akan memberikan keputusan yang berbeda dalam pemilihan visualisasi yang akan ditampilkan di dalam dashboard. Entah itu dalam pemilihan grafiknya, pemilihan scorecard-nya, ataupun pemilihan tabelnya. Gitu. Jadi penting dulu bisa membedakan mana yang data angka maupun yang bukan angka. Nah, untuk latihan dari pemaparan tadi, di sini saya punya contoh data. Kalau dilihat, ini ada berapa data? Mungkin boleh ini apa namanya dituliskan di kolom chatnya. Ada berapa data, kemudian datanya apa saja? Apakah ada yang bersifat angka dan bukan angka? Mas Alfa boleh membantu membacakan ya Mas ya? Kalau misalkan ada respon dari teman-teman peserta Mas Alfa. Baik, Ibu. Hmm. Jadi saya tadi kan sudah menjelaskan tentang data. Nah ini ada data teman-teman. Ini benar-benar data. Datanya ada berapa? Kemudian apakah ada data kuanti? Apakah ada data kuali di sini? Kalau ada data kuantinya apa? Data kualinya apa? Ada yang sudah menjawab 6 data, Bu. 6 data. Oke. Kemudian ada lagi Mas Alfa? 2 orang jawab 6 data, Bu. 6 data. Yang kuali kuanti boleh dituliskan di kolom chat. Ada nggak yang data kuanti? Ada nggak yang data kuali? Belum ada. Oke. Jadi sudah tepat ya. Jadi di sini ada 6 data. Jadi harap dibedakan antara data dengan pengamatan. Kenapa? Karena di prakteknya di lapangan masih banyak yang menganggap data itu adalah yang baris. Nah, ini yang di dalam slide ini disebut dengan data frame. Data frame ini terdiri dari baris dan kolom. Yang mana yang di dalam baris ini menunjukkan pengamatan atau sampel atau jumlah responden yang dikumpulkan datanya. Sedangkan data yang dikumpulkan itu ada 6. Sudah tepat ya? 6 atau 7? 6 ya. Jadi ada tanggal pemesanan, ada ID customer, ada segmentasi, ada kota, ada harga satuan, ada kuantitas. Yang ini yang disebut dengan data. Nah, masing-masing data punya karakteristik khusus gitu ya. Tanggal pemesanan dia masuknya ke data yang sifatnya apa? Angka gitu ya, ada angkanya. Kemudian ID customer dia masuknya yang bukan angka. Segmentasi masuknya ke yang bukan angka, kota juga bukan angka, harga satuan dan kuantitas masuknya ke angka. Gitu ya. Jadi hanya membedakan seperti itu. Yang contohnya angka ya ini contohnya kuantitas dia ada angkanya 1 2 3. Ya, harga satuan juga ada angkanya 8 22 gitu. Kalau harga satuan dan kuantitas ini masuknya ke data dengan skala rasio. Nah, kalau kota, kota jelas bukan angka karena isinya adalah Surabaya, Karangasem, Semarang, dan seterusnya. Ini bukan angka berupa label atau berupa kata atau bisa juga berupa kalimat. Nah, ini masuknya ke nominal karena kota itu tidak memperingkat gitu bahwa Surabaya itu lebih baik dari Karangasem atau Karangasem lebih baik dari Semarang. Nah, ini contoh dari data teman-teman. Nah, di sini data itu kalau bisa itu bisa tidak hanya diolah menjadi sebuah informasi, tetapi data itu harus bisa menghasilkan sebuah insight. Di zaman era data ini, tuntutannya data itu tidak hanya diolah menjadi informasi saja, tetapi itu harus dirubah menjadi insight. Insight itu menunjukkan temuan penting dari data ya. Jadi data nanti diolah, dibuat dalam bentuk grafik, dibuat dalam bentuk tabel, itu kan hasil pengolahan data.
Kalau sudah nanti kan jadi informasi dari situ. Dari informasi kita harus bisa menarik insight-nya. Mungkin dengan menggunakan teknik eksplorasi, misalkan dari data satu dikaitkan dengan data yang lain. Misalkan di sini ada data kuantitas dikaitkan dengan segmentasi, atau misalkan data kuantitas dikaitkan dengan kota, sehingga nanti akan ketahuan gitu ya. Jadi apakah benar kuantitas tadi itu disebabkan kuantitas yang banyak tadi berkaitan dengan segmentasi misalkan home office atau corporate, atau kuantitas yang banyak tadi berkaitan dengan kota-kota yang besar. Nah, itu sudah mengambil insight dari data. Tapi kalau misalkan hanya menampilkan bahwa kuantitas paling banyak adalah kuantitas 2 yang dibeli oleh konsumen. Nah, itu masih sebatas informasi. Kalau sekarang tuntutannya itu adalah data dirubah menjadi informasi supaya menghasilkan insight. Insight itu temuan penting dari hasil analisis data yang memuat informasi apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, kemudian keputusan apa yang bisa diambil. Jadi dari insight data itu perusahaan ataupun misalkan instansi itu bisa mengambil sebuah keputusan untuk kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi tuntutan sekarang data tidak hanya dirubah bentuknya menjadi grafik, diringkas, disajikan itu saja, tetapi harus bisa menghasilkan insight yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Nah, kalau misalkan datanya masih sedikit, kita masih gampang bisa menggunakan misalkan Excel saja. Tetapi kalau datanya sudah besar, itu kan tidak hanya bisa bergantung pada Excel, tetapi membutuhkan piranti yang sangat lebih advance, ibaratnya seperti itu. Nah, itu data dirubah menjadi insight. Misalkan seperti ini dari contoh data tadi ya. Jadi misalkan saya membuat grafik tentang data penjualan. Tadi saya ingin melihat penjualan setiap tahunnya seperti apa. Ternyata grafik penjualan setiap tahun itu fluktuatif naik turun yang terjadi. Nah, kemudian saya kaitkan misalkan penjualan yang setiap tahun itu saya kaitkan dengan jenis pembeliannya, apakah dia sebagai konsumen eceran atau dari corporate atau dari home office gitu yang membeli. Ternyata kalau dilihat gitu ya, eh, tren di 2025 itu kebanyakan yang membeli itu di corporate sama yang home office. Kemudian tren di 2024 yang paling banyak itu di penjualan di individu dan juga di home office. Nah, dari apa yang terjadi, mengapa yang terjadi ini, akhirnya dapat keputusan, oh nanti kalau saya mau jualan di tahun 2026, maka saya akan memberikan ekstra diskon kepada konsumen yang membeli sebagai corporate. Atau misalkan di tahun 2026 untuk barang-barang yang dibeli oleh orang-orang di corporate sama di home office ini stoknya saya jaga atau saya tambahi karena di tahun 2025 penjualannya naik. Nah, ini sebagai keputusan yang akan diambil oleh perusahaan di tahun berikutnya. Nah, inilah insight dari apa yang terjadi gitu ya. Kemudian kita eksplorasi mengapa terjadi, akhirnya jadi sebuah keputusan. Ya, ini sebenarnya tidak mudah gitu ya. Jadi harus butuh yang namanya jam terbang yang tinggi untuk bisa menghasilkan insight dari sebuah data. Jadi memang perlu latihan yang banyak. Nah, itu data to insight, artinya data itu dirubah menjadi sebuah keputusan untuk diambil oleh perusahaan atau instansi. Nah, untuk menyajikan tadi insight dari data, sebenarnya seperti yang saya sampaikan, kalau kita datanya kecil pakai Excel saja sudah bisa. Ya, kalau datanya besar itu Excel itu ada keterbatasannya. Dan kalau Excel itu kalau kita mau membuat dashboard berdasarkan Excel, tidak semudah kalau misalkan kita menggunakan Looker, menggunakan Tableau atau Power BI. Karena kita harus istilahnya menata dari awal kemudian mendesain kanvasnya dari awal gitu. Nah, ada yang namanya alat dashboard interaktif yang dapat digunakan untuk menampilkan insight dari data. Nah, dashboard interaktif itu apa? Ya, dashboard interaktif itu layaknya dashboard yang ada di mobil ataupun di sepeda motor. Ya, kalau kita bawa sepeda motor atau mobil itu kan pasti di depan ada kotaan yang menyajikan bensinnya seberapa banyak, kemudian kecepatannya berapa tinggi, RPM-nya berapa,
kemudian lampunya sudah nyala atau belum, seperti itu. Ya, dashboard interaktif yang digunakan untuk menyajikan data di perusahaan juga sama seperti itu bentuknya. Jadi ada kayak sejenis papan, kemudian ada grafik-grafik yang disajikan, yang mana grafik itu menyampaikan informasi dan insight dari suatu data. Nah, yang namanya interaktif berarti dashboard itu bisa diakses oleh orang yang melihat atau menggunakan. Beda dengan dashboard yang ada di mobil atau motor, kalau dashboard di mobil sama motor, kita sebagai pengguna kan hanya bisa melihat. Tetapi yang namanya dashboard interaktif itu, saya yang melihat, nanti saya bisa mengoperasikan. Misalkan saya memilih analisis hasil tahun 2025, saya bisa klik, bisa memilih sendiri informasi yang mau saya sajikan adalah yang tahun 2025. Atau misalkan saya pengen klik fokusnya tadi misalkan di bagian corporate, maka saya fokus di data corporate, itu bisa saya akses sebagai pengguna gitu, bukan sebagai pembuat dashboard-nya. Itu esensi dari dashboard interaktif. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya antara dashboard interaktif dengan laporan. Kalau di beberapa instansi sekarang masih bertahan dengan menggunakan laporan. Laporan itu sifatnya diam, jadi kalau ada data yang baru ya tidak ada perbaruan di laporan. Sehingga laporan itu akan berganti ketika ganti tahun. Misalkan saja di instansi pemerintah kan biasanya setiap tahun ada laporan. Misalkan ada Dinas Kependudukan dalam angka, itu yang setiap tahun pasti berubah-ubah karena memang data setiap tahunnya berubah dan laporan sifatnya statis sehingga ya kita harus membuat baru gitu untuk laporan tahun 2026. Sedangkan kalau dashboard interaktif ya kita buatnya sekali, misalkan di tahun 2024 kemarin saya sudah buat, maka nanti di tahun 2025, 2026 tinggal dimasukkan saja, nanti dashboardnya menyesuaikan data yang dimasukkan. Jadi sifatnya lebih real time dan lebih dinamis kalau untuk dashboard interaktif. Kalau dari pengguna yang mengontrol, kalau laporan ya kita sebagai pengguna hanya bisa melihat sama membaca. Sedangkan kalau dashboard interaktif, kita sebagai pengguna bisa memilih informasi yang mau ditampilkan sesuai dengan aksen filter yang disajikan di dalam dashboard interaktif. Kalau sesuai dengan kedalaman isi yang ditampilkan, kalau laporan sekedar memberikan gambaran umum, kalau misalkan di dashboard interaktif, kita bisa menyajikan hasil eksplorasi antar data gitu. Kalau tujuannya ya kalau laporan ya hanya untuk membuat laporan tahunan atau bulanan, kalau dashboard interaktif digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan harian karena sifatnya tadi bisa real time, informasinya bisa berubah. Nah, ini beberapa contoh dashboard interaktif yang sudah kami buat. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran, nanti bisa diklik saja. Misalkan di sini saya contohkan diklik di sini. Apakah dashboard-nya kelihatan? Atau masih slide PPT? Masih slide, Bu. Oh, masih slide. Oke. Jadi coba saya tunjukkan untuk dashboard interaktifnya ya, dikatakan interaktif tadi seperti apa gitu. Oke. Ya, sekarang sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. jadi kalau untuk dashboard ini kayak memang kami susun atau kami buat itu untuk memantau respon rate dari lulusan yang mengisi tracer study gitu. Jadi di sini yang disajikan adalah respon rate setiap bulan dan tahunnya. Jadi mahasiswa itu mengisi atau lulusan itu mengisi di hari apa saja. Misalkan di sini yang puncak paling tinggi itu kita bisa melihat oh di Agustus tahun 2023 ini ada sebanyak 114 lulusan yang mengisi tracer study. Kok bisa? Kenapa kok paling banyak di sini? Nah, ini bisa buat evaluasi di instansi gitu ya. Oh, mungkin saja sebelum tanggal 20 kemarin saya ngeblas supaya lulusan itu mengisi tracer study. Makanya puncaknya itu ada di Agustus 2023 ini, 30 Agustus 2023. Ya, ini yang dinamakan interaktif. Jadi, saya sebagai pengguna bisa melihat ini sebenarnya informasinya apa. Nah, kemudian di sini saya juga bisa, oh ternyata respon rate-nya masih kecil ya, hanya 8,97. Yang paling banyak dari lulusan di Fasya Fit. Kemudian di Hukum Ekonomi Syariah
kalau ini misalkan dilihat dari prodinya. Nah, ini sebenarnya kita juga pengen misalkan kita pengen lihat yang di fasya aja sebanyak 289 responden. Kalau kita pengen lihat informasi di fasya, tinggal diklik yang fasanya saja. Nanti akan berubah informasinya. Begitu. Nah, kemudian kalau misalkan ingin filter, misalkan saya pengen fokus melihat di prodi hukum ekonomi syariah saja, maka di sini kita bisa filter. Maka yang di dalam dashboard ini nanti yang disajikan hanya informasi di hukum syariah. Oh, ternyata di sini yang di fasya yang paling banyak yang mengisi itu dari S1 hukum gitu. Nah, kemudian paling banyak mengisinya di bulan November. Seperti itu. Nah, ini kebetulan untuk yang tadi, untuk yang speedometernya tadi tidak keluar karena speedometernya tadi terbatas tidak bisa difilter gitu karena memang ada inputan tersendiri. Sehingga kalau misalkan difilter speedometernya pasti tidak keluar. Begitu. Ini salah satu contoh dari dashboard interaktif. Nah, untuk kali ini nanti kita akan membuat langsung dashboard seperti ini, seperti yang ada di dalam materi langkah demi langkah. Nah, mungkin bisa kembali ke slide terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Untuk PPT-nya apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, baik. Jadi tinggal sedikit aja sih yang di-set, mungkin saya ini saja ya, saya sampaikan saja ya. Jadi, itu tadi yang dimaksud dengan, dashboard interaktif. Nah, nanti kita membuat dashboard-nya menggunakan Looker. Kalau Looker sendiri itu, ya dia aplikasi yang disediakan oleh Google. Jadi Google itu membuat aplikasi produk, salah satunya adalah Looker yang dia bisa digunakan untuk membuat dashboard interaktif. Jadi pengguna itu tinggal klik and drag saja. Jadi kanvasnya, menu-menunya nanti sudah disediakan oleh Looker Studio. Bagi pemula ini akan lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk diaplikasikan. Nah, sebenarnya ada yang lain, ada Power BI sama Tableau. Cuma kalau Power BI sama Tableau itu terbatas. Kalau misalkan yang Power BI kita harus punya akun Microsoft, sedangkan kalau yang Tableau sifatnya Tableau public itu kalau kita mau menggunakan otomatis data kita akan bisa diakses oleh orang umum gitu. Jadi yang paling aman memang sementara masih menggunakan Looker Studio untuk belajar di tahapan awal. Nah, ini karena kita hanya butuh modal email saja. Selama kita punya email, kita mau mengakses Looker Studio bisa. Nah, sekarang namanya berganti menjadi Google Data Studio gitu nggih. Nah, kemudian untuk secara umum tahapan-tahapan pembuatan dashboard interaktif menggunakan Looker Studio, itu satu kita harus buat kanvas terlebih dahulu, kemudian kita integrasikan datanya, baru kita buat visualisasinya. Nah, terakhir dashboard itu dibuatkan untuk pengambilan keputusan, maka kita bisa share hasilnya kepada pimpinan ataupun kepada rekan sejawat untuk dilihat. Ya, kalau untuk share nanti bentuknya bisa dua jenis, mau di-print, di-download dalam PDF yang statis bisa, atau misalkan mau kita tempelkan di website juga bisa, atau hanya share melihat dari looker-nya juga bisa, gitu. Nah, mungkin untuk sesi materi sudah cukup. Mungkin dari materi yang singkat, teman-teman ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke sesi hands-on. Jika ada boleh dituliskan di chat atau bisa teman-teman sampaikan langsung. Mas Alfa bisa membantu untuk ini apa namanya mengirimkan link 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 akses ke data studio dan link datanya Mas Alfa di chat room. Ya, sudah dikirim, Ibu. Baik, Di terima awal. kasih. Ya. Terima kasih. Ya mungkin bisa di-up lagi kan, takutnya ada yang join-nya belakangan kan ya tidak bisa akses ya. Ya, Bu.
Ya, terima kasih. Ya, sebelum ke praktek pembuatan, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, harapannya nanti teman-teman bisa menyajikan gitu, bisa menyajikan hasilnya di akhir, ya volunteer. Kalau sekarang untuk share screen-nya yang kelihatan apa, Mas Alfa? Laporan strategis penjualan. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi hari Ya. ini kita akan praktek membuat dashboard seperti ini. eh, yang mana dashboard ini nanti ya dipraktekkan teman-teman. Jadi ada judulnya. Jadi dashboard itu harus ada judulnya. Kemudian ada beberapa apa namanya informasi yang kita sajikan. Nah, informasi yang disajikan di sini tergantung pada tujuan. Sebenarnya kita membuat dashboard itu tujuannya apa? Kalau di teman-teman Sains Data, kami dulu tuh mengingatkannya ketika kalian mau analisis data, maka buat dulu pertanyaan. Pertanyaan terkait informasi apa yang ingin kalian dapatkan dari hasil visualisasi atau dashboard analitiknya. Kalau misalkan disandingkan dengan dunia kerja, maka tuliskan atau buat pertanyaan tentang KPI atau istilahnya target kinerja apa yang harus tercapai. Nah, jadi kurang lebih informasi di dashboard ini bisa berisikan informasi-informasi terkait target kinerja kita di instansi misalkan. Atau misalkan kalau kita melakukan penelitian, sebenarnya variabel kita itu misalkan mau meneliti tentang minat, minat itu mau kita gambarkan seperti apa? Apa kita kaitkan dengan jenis kelamin atau kita kaitkan misalkan dengan asal prodi atau yang lain. Jadi sebelum membuat dashboard memang harus membuat pertanyaan. Nah, di sini seperti yang ada di slide materi, eh, pertanyaan atau tujuan saya membuat dashboard ini adalah saya ingin melihat, gitu ya, melihat informasi dari data penjualan. Ini yang saya buat contohnya adalah data penjualan ya, terkait bagaimana sih tren penjualan setiap tahunnya. Jadi saya pengen tahu tren penjualan setiap tahun. Nah, kata kuncinya adalah tren. Kalau tren di dalam visualisasi, pasti datanya harus data angka dan digambarkan dalam grafik garis. Nah, kemudian selain saya pengen lihat tren penjualan seperti yang ada di sini, saya juga pengen lihat ini sebaran penjualan produk saya tinjau dari segmentasi, saya tinjau dari subkategori, sama saya tinjau dari metode pembayaran. Kira-kira kalau dilihat dari segmentasi, nanti penjualan paling banyak di mana? Home office, corporate, atau consumer. Kalau ditinjau dari subkategori, yang paling banyak dari mana? Apakah dari subkategori produk gaming, router, atau yang lain? Kalau dari metode pembayaran, dari mana? Dari yang debit, cash, atau kredit. Maka di sini saya sudah mengelis pertanyaan tentang informasi yang mau saya sampaikan di dashboard ini. Gitu. Nah, untuk desainnya boleh diseket di awal membuat oret-oretan di kertas gitu. Oh, saya pengennya nanti bentuknya berarti posisinya di sini adalah apa namanya? Line chartnya. Kemudian di sini saya butuhnya cuma scorecard untuk meringkas aja. Jadi sebenarnya ringkasan total penjualan berapa, rata-rata kuantitas berapa, sama rata-rata keuntungan berapa. Kalau di sini memang saya sketch, oh nanti saya butuhnya diagram batang aja, karena memang data segmentasi tadi kalau dilihat ya, kemudian data metode pembayaran, itu kan datanya bentuknya data bukan angka, maka yang cocok adalah bar chart, atau boleh sebenarnya menggunakan pie chart. Jadi kalau misalkan data kita data kuanti, kalau di dalam visualisasi, itu yang cocok nanti penggunanya adalah bar chart atau pie chart. Kalau misalkan data kita angka, ya kita bisa pakai line chart, histogram, atau yang lain. Nah, ciri khas dari dashboard itu kalau kita mau membuat dashboard, warnanya jangan yang terlalu mencolok dan terlalu rami. Dalam artian saya mau menggunakan kombinasi 10 warna, sebaiknya itu dihindari. Baiknya gunakan kombinasi 3 atau 4 warna. Misalkan di sini saya menggunakan kombinasi warna hitam, orange, kuning. Hitam, orange, kuning pakai 3. Nah, nanti bebas teman-teman mau mengkombinasikan warnanya bebas sesuai dengan keinginan teman-teman. Cuma batasannya itu kalau bisa jangan ramai karena akan mempengaruhi psikologis pembacanya. Nah, kemudian kalau membuat dashboard idealnya itu memang berbentuk Z ya. Z. Jadi dari ujung kiri itu diberikan informasi paling penting gitu, yang paling penting untuk dibaca, kemudian mengular ke kanan, ke diagonal, kemudian ke kanan, begitu.
Kemudian setiap grafik atau visualisasi yang disajikan itu kalau bisa ada judulnya. Meskipun di bawah itu sudah ada legend-nya, cuma kalau bisa di sini dikasih judul. Misalkan ini adalah ringkasan penjualan. Di sini distribusi penjualan tahunan, ini distribusi penjualan berdasarkan segmentasi atau subkategori atau berdasarkan metode pembayaran. Jadi kalau bisa ada judulnya. Nah, itu gambaran awal. Nah, kemudian kalau membuat dashboard, kalau bisa layarnya yang cerah, ya bening putih lah, supaya ya tadi tidak tumpuan dengan warna-warna yang lain. Nah, kemudian usahakan tidak ada space yang kosong. Jadi kalau bisa tata letaknya itu memang dimampatkan. Jadi tidak ada space kosong yang tidak ada informasi apa-apa. Jadi gimana caranya teman-teman bisa mengadjust ukurannya, lencatnya, barcatnya supaya di kanvas ini penuh dengan informasi. Nah, apakah sudah bisa teman-teman mengakses halaman Google Data Studio-nya? Kalau sudah, kita bisa praktek langsung. Kalau sudah bisa mengakses, umumnya halamannya seperti ini. Apakah sudah kelihatan? Ini saya mau memulai hands-on. Kalau teman-teman belum siap, bisa disampaikan belum siap ya, biar nanti tidak ketinggalan di tengah jalan. Mungkin bisa dimulai aja, Bu. Baik, ya saya asumsikan teman-teman sudah siap gitu nggih. Jadi sudah siap untuk mengakses di halaman data studionya. Jadi ini adalah beranda awal teman-teman. Jadi teman-teman ibaratnya Google Drive gitu ya. Jadi dia memang agak terpisah dari Google Drive. Jadi ini adalah halaman awal yang memberikan ringkasan sebenarnya report-report apa yang sudah kita pernah kerjakan. Jadi akan tersimpan di sini. Nah, ada yang recent itu artinya yang baru saja dibuka, ada yang dibagikan dengan kita atau hanya milik kita sendiri. Begitu. Nah, kalau di Looker Studio atau Data Studio ini kita bisa menggunakan template yang ada, tetapi akan lebih menantang gitu ya kalau kita memang membuat template-nya itu dari kosong, dari kanvas kosong. Jadi kalau kita mau membuat report, ya kita tinggal klik create ini aja. Jadi di create itu ada menu macam-macam ya, ada yang percakapan, atau ada yang menambahkan data atau ingin mengeksplor, membuat eksplorasi. Yang umum digunakan untuk membuat halaman laporan itu adalah report. Maka kalau ingin membuat laporan dashboard interaktif yang baru, teman-teman tinggal klik create-nya, kemudian klik report-nya. Begitu. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman integrasi data. Jadi kalau kita membuat dashboard interaktif, inputan utamanya adalah data. Maka di awal kita harus menambahkan data terlebih dahulu. Nah, datanya bentuknya ada macam-macam. Ada yang dari Excel, CSV, atau dari Google Analytics, atau dari Google Sheet. Nah, untuk hari ini saya akan menunjukkan integrasi data yang basisnya adalah Google Sheet. Untuk yang lainnya nanti bisa dicoba di rumah gitu ya, atau nanti teman-teman yang dari non Sains Data bisa diskusi dengan teman-teman yang ada di Sains Data. Nah, untuk integrasi data tinggal klik yang tadi Google Sheet-nya silahkan diklik. Nanti kalau terlalu cepat saya diingatkan ya. Nah, kalau integrasi data dari Google Sheet sebenarnya sumbernya ada banyak. Ya, ini Google Sheet saya sendiri, Google Drive gitu ya. Atau Google Sheet yang di-share oleh orang lain, atau saya mau open dari Google Drive langsung saja. Nah, karena teman-teman belum menyimpan data, apa namanya, data yang buat latihan ini di Google Drive-nya, saran saya klikkan URL-nya saja. Jadi kemarin, hari ini saya sudah share ke panitia untuk men-share-kan link spreadsheet-nya. Jadi silahkan tambahkan link spreadsheet-nya di sini. Jadi URL-nya tinggal dikopikan di URL atau sheet ID-nya. Nah, ini kebetulan saya belum mengopi. Saya copy terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman mengcopy.
Ya, kalau sudah dikopikan dan di-enter nanti akan muncul di sini. Jadi di spreadsheet saya tadi itu ada sheet apa saja. Kalau sheet-nya ada lebih dari satu, di sini akan muncul banyak. Nah, di sini kebetulan munculnya hanya data karena di spreadsheet itu hanya ada sheet data. Nah, kalau dibuka sheet datanya ya nanti berisi tanggal pemesanan sampai dengan profit, gitu ya. Kalau sudah, tinggal diklik add saja. Nah, sedikit kelemahan dari Looker Studio, karena ini aplikasinya berbasis web, ya semuanya bergantung pada jaringan internetnya, gitu. Nah, ketika ada notifikasi seperti ini, tinggal diklik Add Report. Sudah. Kalau misalkan menu bar di sini sudah aktif semuanya, ketika diklik itu muncul, misalkan ini ada keterangan blend, ini ada keterangan add chart, ini ada keterangan add a control, artinya data kita sudah masuk. Dan ketika di data panel ini kok sudah ada harga satuan, ID customer, nah ini berarti data kita yang sudah diintegrasikan tadi sudah berhasil. Itu tanda bahwa kita sudah punya data ini, tinggal kita mengolah gitu. Sampai tahapan ini sudah berhasil semuanya atau ada yang masih terkendala? Ya, sepertinya masih aman ya. Oke, kalau masih aman saya lanjutkan. Nah, ini adalah halaman kanvas tempat kita bekerja, teman-teman. Jadi, ibaratnya kita seorang desainer gitu ya. Ya, kita nanti kerjanya di sini. Ini saya kemarin di materi saya sarankan untuk layout-nya dibiarkan saja, ukurannya, kanvasnya seperti ini. Tetapi kalau nanti teman-teman ingin merubah ya, kalau di contoh saya tadi kan, contohnya tadi sudah di foto belum? Belum ya? Jadi kalau sudah dapat materi bisa dilihat di materinya. Jadi kalau contoh saya tadi halamannya memang putih, kemudian ukurannya sesuai dengan ukuran kanvas standarnya di Looker. Kalau teman-teman pengen mengubah bisa diklik theme and layout-nya. Jadi theme and layout-nya ini diklik. Jadi teman-teman mau pakai yang sediaannya Looker, di bawah sini banyak jenisnya ya. Atau teman-teman pengen adjust sendiri, misalkan di sini saya pengen custom saja. Warnanya saya nggak mau nih, background-nya putih. Maka di sini di report background-nya saya ganti. Misalkan saya pengennya hijau, karena orang sign data itu logonya hijau, misalkan seperti itu. Nah, kemudian selain itu, kalau teman-teman pengen adjust ukurannya, teman-teman bisa di sini mengukur di layout-nya di sini. Jadi di bagian layout. Kalau theme itu mengukur visualisasinya ya. Saya pengen warna apa, bentuknya seperti apa itu di theme. Kalau di ukuran nanti di layout. Misalkan bentuknya free form atau responsif. Responsif itu bisa di-adjust gitu ya. Kalau misalkan responsif itu kalau misalkan saya bikin tabelnya kok kelewat titik, ya nanti dia akan mengikuti seperti itu. Nah, atau misalkan saya pengen bikin ukuran sesuai dengan ukuran yang ada disediakan oleh Looker. Misalkan saya mau ganti di A4 atau misalkan letter yang 4x3, yang portrait bukan yang landscape, boleh diatur di canvas size-nya. Ya nanti sambil memutar kembali record hari ini bisa dicoba-coba ulang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini untuk basic awal ya. Nah, kemudian tadi di dalam pembuatan dashboard kita harus memberikan judul. Sebenarnya ini dashboard untuk apa? Ya, supaya ada beda antara judul dengan lembar informasinya, maka boleh ditambahi kayak pembatas. Kalau pembatas, teman-teman tinggal menambahkan di sini aja, klik shape-nya aja, mau shape yang bentuknya seperti apa. Misalkan kotak atau misalkan oval, ya dicari aja nanti yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi untuk membuat hari ini, membuat dashboard hari ini tidak sesuai dengan contoh tidak apa-apa. Yang penting esensinya ada judul, ada informasi yang disajikan sama nggak masalah. Nah ini pun saya juga membuatnya berbeda dengan contohnya yang kemarin, gitu ya. Misalkan di sini saya pengen memadukan warna hijau muda tadi dengan batasnya di sini. Misalkan saya pengennya shape-nya ini background-nya yang abu-abu, saya rubah ke hijau yang terang misalkan. Nah, ini sudah jadi. Nah, atas nanti saya gunakan untuk tempat judul laporannya dan juga tempat filter, misalkan seperti itu. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan kepada Mas Aufa untuk
menyampaikan logo, karena ini misalkan kita menganalisis data penjualannya PT XYZ, maka kita boleh menambahkan logo. Kalau menambahkan logo di sini teman-teman tinggal klik image saja. Nah, boleh menggunakan URL atau misalkan upload dari komputer. Kalau saya upload dari komputer, gitu ya. Nah, kemudian kita cari di mana sih gambar kita simpan tempatnya. Nah, misalkan saya kemarin itu nyimpannya di desktop. Kemudian saya cari logonya, oh ternyata di sini, ya udah diklik aja. Nanti secara otomatis gambar itu akan muncul di kanvas saya. Nah, ini tinggal di-adjust saja ukurannya. Oh, disesuaikan dengan halaman judul yang atas. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Nah, kemudian saya lihat, loh ini kok logonya nggak PNG ya, ini kan ada background-nya putih. Kalau misalkan kanvas saya hijau kok jelek, makanya saya rubahlah ini layout-nya tidak hijau lagi, misalkan saya custom balik ke putih. Ya tinggal teman-teman edit di theme-nya tadi. Nah, kalau seperti ini kan nggak kelihatan kalau misalkan logo dari perusahaan saya itu ada tidak istilahnya ada gambar, ada warna background-nya gitu, nggak kelihatan. Nah, karena di sini harus ada judul kan ada tulisan. Kalau menambahkan tulisan, teman-teman tinggal klik teks di sini. Jadi misalkan di sini saya tambahkan teks, judulnya adalah laporan penjualan misalkan PT XYZ. Kok kelihatan kecil ya tulisannya, maka silakan di-adjust saja tulisan ini. Nah, secara otomatis kalau kita klik teks, kita akan disediakan di sini kontrol panel ya. Kita mau mengedit, misalkan fontnya saya besarkan. Kemudian saya buat bold. Saya maunya bukan Arial misalkan. Misalkan saya maunya yang bubblegum sans. Ya udah saya ganti. Seperti ini. Jadi tinggal dimainkan saja. Saya pengennya bukan left, misalkan pengennya yang justify. Ya kita pilih justify. Kok kurang besar ya silakan fontnya bisa dibesarkan lagi. Ini misalkan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya tinggal disesuaikan saja posisinya. Nah, ini sudah jadi judul. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk membuat intinya, yaitu membuat laporannya. Masih aman ya? Jika tidak ada yang merespon berarti saya anggap aman gitu. Jadi misalkan seperti ini. Nah, seperti contoh di awal tadi, di atas itu kan ada filter ya. Tadi ada filter, saya bukakan lagi. Mungkin teman-teman yang mau apa namanya men-screenshot terlebih dahulu untuk contohnya boleh. Jadi biar nggak lupa apa saja yang ada di sini. Jadi boleh di-screenshot terlebih dahulu. Ya, jadi tanda rantai di sini sebenarnya mengarahkan kita ke halaman ya teman-teman ya, halaman utama. Nah, jadi di atas tadi ada filter provinsi dan kalau nggak salah kota ya. Maka kita tambahkan terlebih dahulu tidak masalah di sini. Nah, ketika kita balik ke beranda, kok balik lagi ke sini, nah ini akan mati. Artinya ya kita di sini bisanya sebagai viewer untuk mengaktifkan eksekusi membuat dashboardnya ya kita ganti menjadi edit. Nanti akan balik ke lembar pengeditan. Nah ini tadi ada yang kelewat, di sini judul laporannya masih untitled report ya. Jadi kalau kita mau menamai ini sebagai laporan penjualan ya tinggal diganti aja di sini laporan penjualan. Nanti akan tersimpan secara otomatis di dalam apa namanya Looker Studio-nya. Nah, untuk menambahkan filter teman-teman, kalau ingin menambahkan filter tadi, saya ingin memfilternya informasi itu disajikan per provinsi dan kota. Maka untuk menambahkan filter, teman-teman bisa mengklik yang namanya add a control. Jadi add a control ini tugasnya untuk menambahkan filter. Apakah nanti filternya waktu, kemudian apa namanya ada search itu juga bisa, ada slider, ada checkbox juga bisa. Nah, saya prefer menggunakan drop down. Jadi nanti drop down itu kita memberikan list-list di bawahnya untuk diklik. Maka klik saja di sini drop down. Karena ada dua filter,
kok ini agak panjang ya, ya boleh kita persempit seperti ini. Nah, di sini secara otomatis data studionya menginputkan gitu ya bahwa di filter ini yang dimasukkan datanya adalah ID produk. Nah, di sini ada yang namanya data panel. Data panel itu untuk mengedit style dari grafiknya ataupun memang men-setup dari data yang mau kita sajikan. Nah, ternyata di sini di ID produk memang di control field-nya itu ada ID produk. Padahal di sini saya pengennya di control field-nya adalah provinsi. Maka di sini ID produk bisa diganti dengan provinsi. Ya, sistemnya bisa pakai search di sini. Misalkan di sini saya search provinsi. Ya, provinsi itu ABC artinya berarti datanya memang data teks, gitu ya. Atau bisa juga klik and drag. Jadi kita lihat di sini mana provinsi. Oh, di sini provinsinya, maka tinggal kita klik and drag di sini. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau judulnya di sini muncul provinsi, misalkan diganti, ya tinggal diklik yang pensil ini aja. Misalkan display name-nya saya pengennya adalah pilihan provinsi. Ya, nanti secara otomatis di sini di display-nya juga akan berubah menjadi pilihan provinsi. Gitu ya. Nah, tadi ada 2 yang pengen saya jadikan sebagai filternya, yaitu pilihan provinsinya. Nanti secara otomatis di sini akan muncul pilihannya. Saya pengen lihat yang Jawa Barat saja, DKI Jakarta atau semuanya gitu, bisa di checklist. Nah, satu lagi adalah yang kota. Oh iya, di sini ada tambahan record count ya teman-teman ya. Di dalam data panel itu kalau modelnya drop down ini ada pilihan control panel, ada control field. Jadi artinya di situ yang mau kita sajikan di drop down-nya itu isinya apa saja. Oh, isinya provinsi pengennya. Dari sini pengennya jumlah yang disajikan di sini, angka yang disajikan apa pengennya. Kalau record count itu lebih menggambarkan perekotan otomatis ya dari Looker. Kalau misalkan kita pengen menyajikan yang disajikan di metriknya, di kuantitasnya itu adalah jumlah pengamatan per provinsi, ya provinsinya boleh kita klik and drag ke dalam metrik. Jadi di sini provinsi, kemudian kita klik and drag di metriknya. Nah, cuma di sini agregasi atau istilahnya apa ya, peringkasan data dari provinsi. Provinsi itu kan ada Jawa Barat, ada misalkan Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ada DKI Jakarta. Nah, itu kan dihitung ya setiap pengamatan. Nah, di sini agregasinya ada 2 pilihan, ada count distinct, ada count. Kalau count itu ya kita menghitung, yang Jawa Barat itu ada berapa banyak, yang DKI ada berapa banyak. Kalau count distinct itu yang dihitung yang berbeda saja. Nah, lebih tepat kalau kita pengen tahu berapa sih yang pembeli yang berasal di Jawa Barat, maka kita gunakan count. Nah, agregasi yang ditampilkan ini berbeda kalau data angka sama data bukan angka. Kalau bukan angka yang munculnya hanya count atau count distinct. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan dilihat, oh dari Jawa Barat pembelinya ada sebanyak 3,6 ribu orang. Kalau dari Kalimantan Timur hanya 606, dari Bali hanya 588. K itu artinya ribu ya, jadi ini misalkan ini 2,8 K, berarti itu adalah 2.800. Kebetulan raw datanya kalau nggak salah puluhan ribu kemarin. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat filter kota, caranya sama. Kalau saya daripada capek-capek, saya biasanya ini saya copy saja. Nanti tinggal mengganti di setup datanya. Jadi ini tinggal saya kontrol copy, kontrol C, kemudian kontrol V. Nah, nanti akan terduplikat sendiri. Jadi misalkan saya pengen membuat grafik yang ukurannya sama ya, tinggal kontrol C, kontrol V saja. Nah, di sini memang masih terduplikat provinsi karena satunya pengen kota, maka di control field sama metriknya saya ganti menjadi kota. Nah, di sini tinggal di search saja atau bisa klik and drag. Nah, saya nggak mau di sini displaynya hanya kota, saya pengennya adalah pilihan kota, maka di display name-nya diganti pilihan kota. Nah, seperti ini. Nah, di sini belum diganti, jadi harus diganti, harus sama. Kalau di sini kota, ya di sini juga pilihannya adalah kota.
Sama ini diganti jangan kondisting, kalau kondisting nanti ya 1. Nah, kebetulan kayaknya ini per kota juga 1, di count pun juga sama, hasilnya 1. Nah, di sini kita berhasil membuat yang namanya filter. Filter ini yang digunakan tadi ya untuk pengguna itu supaya lebih mudah berinteraksi dengan informasi. Jadi di filter aja atau disaring sesuai dengan informasi yang pengen diketahui. Seperti itu. Nah, kalau di sini ternyata berdasarkan kota yang di Jakarta itu yang beli ada sebanyak 878 orang, yang di Bekasi ada sebanyak 838 orang. Itu kalau di count. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum, kita lanjut ke grafik utamanya. Tadi tujuannya kan ingin menampilkan tren penjualan. Itu. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu? Belum? Ya, kalau belum saya lanjutkan ya. Karena tadi tujuan membuat dashboard ini saya ingin menyajikan tren penjualan, maka kalau misalkan tren, pasti datanya data time series, karena tren tahunan, bulanan. Maka di add chart itu yang cocok itu adalah grafik line chart. Ya, atau kalau di sini disebut dengan time series plot. Sebenarnya pilihannya ada yang banyak ya, ada yang pakai smooth, ini sudah ada hitungannya, atau misalkan pakai sparkline. Nah, gunakan yang basic saja, yang time series chart. Tinggal klik and drag saja. Misalkan saya pengennya karena ini informasi utama, saya sajikan di pojok kiri saja. Misalkan seperti ini. Ya, tinggal di-adjust aja ukurannya. Nah, kemudian di sini secara otomatis di data panelnya, di dimensi sama metrik itu sudah disediakan. Gitu ya, dari lookernya. Jadi dia kayak masang-masangkan data. Cuma kan ini belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Nah, di dalam Looker Studio, kalau dulu belum ada tulisan X aksis, Y aksis. Kalau dulu ya cuma dimensi sama metrik. Kalau sekarang lebih mudah. Ini artinya dimensi itu adalah sesuatu yang mau kita sajikan sebagai X-nya. Yang mau ditaruh di horizontalnya ini, X-nya itu apa? Oh, karena dia adalah tren waktu, maka yang disajikan di X-nya ini adalah tanggal. Ya sudah, ini sudah tepat. Ini adalah tanggal pemesanan. Nah, kemudian yang metrik itu berisikan nilai Y yang mau disajikan di sini. Frekuensi di Y ini yang mau kita sajikan apa? Apakah penjualan totalnya atau keuntungannya? Ya nanti tinggal diganti-ganti, atau provinsi. Kalau di sini yang disajikan adalah provinsinya. Misalkan di sini diganti biar kelihatan. Misalkan kalau diisi provinsi apakah bisa? Ya sebenarnya bisa. Tetapi yang dihitung frekuensinya per bulan nanti itu adalah provinsi. Oh, ternyata di sini di bulan April itu tidak terdeteksi gitu ya. Ternyata kalau di count itu tidak terdeteksi. Ini provinsinya apa nggak kelihatan, nggak muncul. Nah, karena kita ingin melihat total penjualan, maka di sini diganti aja dengan total penjualannya. Tinggal klik and drag atau istilahnya di search tadi ya teman-teman ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi untuk agregasinya, kalau data angka itu ada beragam ya teman-teman ya. Ada sum, ada average. Nanti sesuai dengan keinginan teman-teman pengen menampilkan apa, jumlahnya atau rata-ratanya gitu. Kalau di sini yang saya sajikan adalah jumlahnya. Kelihatan di sini yang puncak paling tinggi itu di sini. Ini kelihatan di bulan Juli tahun berapa nih? Tahun 2023, 27 Juli. Total penjualannya ada 11 miliar. Nah, kalau teman-teman pengennya bukan total penjualan, misalkan pengennya rata-rata, ya di agregasinya ini, di tanda pensil ini diganti. Agregasinya selain sum, diganti misalkan average. Kalau count sama count distingsi itu khusus untuk yang data tadi ya, data bukan angka. Ini berarti nanti yang dihitung di sini adalah rata-ratanya. Jadi misalkan di sini di 27 Juli tadi, ternyata rata-ratanya adalah 25 juta penjualan. Gitu. Ya, mungkin ini saya ganti menjadi sum saja gitu ya, biar lebih mudah di interpretasikan. Nah, kalau misalkan kita pengen mendesain ini kok biru nggak cocok dengan hijau misalkan, maka tinggal ganti aja di stylenya. Stylenya misalkan saya pengennya ganti warna, misalkan menjadi dari hijau tua misalkan menjadi hijau
muda seperti ini. Legendnya saya nggak suka ini ditaruh di atas, misalkan legendnya mau dipindah di bawah. Maka cari di bawah yang tulisannya adalah legend. Ya kalau saya tidak menjelaskan satu-satu ya, nanti silahkan teman-teman istilahnya apa ya, teman-teman ini apa namanya, explore sendiri terkait style karena banyak sekali gitu yang bisa diotak-atik. Gitu. Misalkan saya nggak ingin menampilkan legendnya, berarti display legendnya dihapus. Jadi ini nggak ada legend, nanti tinggal saya ganti dengan judulnya saja. Ya misalkan, oh kok terlalu besar, pengennya segini aja ya, tinggal di-adjust ukurannya. Nah, karena ini tidak ada judulnya, misalkan kan nggak ada legendnya juga, kemudian kita nggak tahu ini informasi apa, untuk menambahkan judul bisa menambahkan teks seperti membuat judul laporan di atas. Jadi misalkan di sini adalah tren penjualan tahunan. Ya, kalau misalkan teman-teman fontnya pengen agak besar, ya bisa dibesarkan. Kalau nggak dibesarkan pun juga nggak masalah ya teman-teman ya. Sesuai dengan keinginan saja. Kemudian pengennya background-nya tidak putih biar tidak sama dengan layar. Maka background yang transparan ini misalkan kita ganti menjadi warna orange. Kok terlalu mencolok ya hijau tua, kemudian hijau muda dan oranye, maka bisa diganti dengan warna yang lain. Misalkan, oh masih mencolok, misalkan ganti yang lain. Samakan saja misalkan seperti ini. Gitu ya. Nah, itu pemilihan warna itu sebenarnya seninya orang masing-masing ya. Jadi makanya tadi kalau mau membuat visualisasi selain pengetahuan tentang datanya, juga kita harus bisa berseni gitu dalam artian itu ya baik enggaknya dashboard ya sesuai dengan kita yang membuat. Nah, ini satu grafik sudah terbentuk namanya grafik tren penjualan. Dari sini kita tahu penjualannya fluktuatif naik turun cenderung ya ada yang nol penjualannya di tanggal 20, kemudian meningkat di tanggal berapa ini? 21, turun lagi di awal Maret, kemudian di tanggal 10 Maret juga nol. Kemudian di sini yang puncaknya ini karena ini datanya banyak gitu ya, jadi agak ngepas-ngepasinya juga agak susah. Misalkan yang sini ternyata puncaknya di 9 Maret ada banyak lagi. Oh jangan-jangan apa namanya tren penjualan itu akan naik di awal bulan sama akhir bulan. Itu kan sebuah insight ya. Kalau seperti itu nanti ada keputusan. Apa keputusannya? Ya kita kasih diskon aja pembelian pas di tengah-tengah bulan supaya penjualan di tengah bulan naik. Atau misalkan pas akhir bulan biar penjualannya tambah tinggi, ya kita tambahkan diskon bundling untuk pembelian itu juga bisa. Gitu ya. Nah, ini dia agak sensitif teman-teman. Kalau misalkan kita klik salah satu aja, maka grafik yang lain akan tidak aktif. Jadi yang tertampil memang hanya informasi di 9 Maret. Nanti kalau kita punya grafik yang lain, ya nanti yang disajikan hanya yang 9 Maret. Kalau seperti ini teman-teman nggak usah bingung, tinggal di refresh saja. Lucas Studio-nya di refresh. Jadi kalau sudah di refresh, ya nanti akan balik lagi. Yang tersajikan adalah seluruh informasi. Nah, kalau sudah, tadi saya juga pengen melihat summary ringkasan. Ringkasan dari total penjualan, ringkasan dari profit, sama ringkasan dari jumlah kuantitas yang dibeli. Maka di sini untuk membuat ringkasan, kita akan lebih cocok menggunakan chart yang disebut dengan scorecard. Jadi bentuknya memang kotak-kotak hanya menyajikan summary atau ringkasan. Nah, tinggal diklik aja scorecard-nya dibawa ke sini. Yang mau kita sajikan apa? Misalkan di sini pengen menyajikan yang namanya total penjualan. Ini kebetulan di setupnya sudah apa namanya dituliskan total penjualan. Nah, misalkan teman-teman maunya total bukan rata-rata ya, ya sudah berarti memang pakai total penjualan. Nah, ini kelihatannya agak kebesaran ya untuk scorecard-nya, tinggal di adjust saja. Nah, misalkan di sini untuk scorecard-nya untuk fontnya tinggal diganti saja. Misalkan saya pengennya bukan 28 pixel, tapi misalkan di sini saya buat sekitar 14. Oh, terlalu kecil 14. Maka saya bisa naikkan misalkan jadi 18.
Oh, ternyata lebih kecil. Berarti perlu dibesarkan lagi untuk apa namanya fontnya tadi. Nah, untuk mengganti warna sama nanti kita bisa rubah di stylenya gitu ya. Kita cari yang background. Jadi kita lihat background. Oh, backgroundnya masih transparan. Saya pengennya diganti dengan hijau sesuai dengan selaras dengan tulisan tadi, misalkan judulnya. Ya sudah berarti di sini tinggal dikasih warna saja. Tinggal di-adjust saja teman-teman ukurannya. Dah. Nah, kalau sudah, tadi saya juga pengen lihat selain total penjualan, saya pengen lihat, apa namanya, profit ya. Kalau profit lebih cocok kan summary-nya adalah rata-rata, maka tinggal copy saja, copy paste scorecard-nya, kemudian yang scorecard kedua di sini diganti bukan total penjualan, tetapi menggunakan profit. Ya sebenarnya ini dalam rangka untuk memenuhi kanvas sih. Jadi kita memutar otak supaya tadi kanvasnya itu tidak kosong, maka kita isi saja dengan scorecard. Nah di sini saya nggak mau judulnya adalah profit, maka diganti di display-nya adalah rata-rata keuntungan. Kemudian agregasinya memang saya pengennya menggunakan average, maka ganti average. Nah seperti ini. Nah ini masih ada lowong, berarti ini ada yang perlu di-adjust lagi nih ukurannya. Pokoknya dipas-paskan supaya tidak lowong, seperti itu. Nah, tambahkan saja satu lagi, misalkan ingin menampilkan tentang tadi ya, apa namanya, kuantitas ya, kuantitas yang terjual. Ya, maka kuantitas kita masukkan ke scorecard-nya. Nah, misalkan kita ganti namanya menjadi rata-rata kuantitas terjual. Kalau terlalu panjang boleh dihapus dan agregasinya kita gunakan average. Nah, seperti ini. Oh, berarti rata-rata terjualnya adalah 2. Jadi maksudnya itu ya pembeli itu beli itu biasanya 2 barang atau 3 barang. Maksudnya seperti itu. Nah, karena ini summary, maka di sini dikasih judul summary atau ringkasan, informasi ringkasan. Jadi di sini nanti kita ganti menjadi ringkasan. Jadi kalau bisa memang tulisan itu antar satu apa namanya apa penyajian data dengan yang lain, judulnya itu kalau bisa sama. Ya kalau di sebelah kiri semua, di center semua. Seperti itu. Jadi lebih ke penataan saja sih teman-teman. Ini misalkan seperti ini sudah jadi penyajian tren penjualan dan ringkasannya. Kalau filter tadi misalkan saya pengennya cuma lihat yang di Jakarta, ya berarti yang disajikan di sini hanya punyanya Jakarta saja. Nah ini tren penjualan di Jakarta setiap tahun, penjualan paling tinggi itu ternyata di mana ini? Agak tinggi. Ya, 21 Juni 2024. Total penjualannya sekitar 22, ini sepanjang tahun. Kemudian rata-rata keuntungannya sekitar 3 juta. Dan rata-rata yang barang yang terjual itu sekitar 2, seperti itu. Nah, ini khusus yang punya Jakarta. Kalau pengen menyajikan semuanya ya ini kita pilih lagi semuanya, semua kota dipilih. Nah, ini untuk tren penjualan dan ringkasan penjualan. Terus tadi kan untuk ini tadi kita juga pengen melihat sebaran penjualan berdasarkan segmentasi subproduk sama cara pembayaran. Maka kalau kita melihat sebaran penjualan berdasarkan metode pembayaran, kemudian kalau ini kan tandanya ABC ya metode pembayaran. Kemudian jenis produk tadi, kategori produk juga ABC. Kemudian yang satu lagi cara pembayaran, metode pembayaran. Kemudian satu subproduk. Yang satunya tadi kalau nggak salah segmentasi. Semuanya sama-sama ABC. Maka yang cocok grafiknya adalah bar chart.
Tuh. Jadi di sini ada chart namanya bar chart. Ini bar. Ya kita pilih bar. Atau misalkan teman-teman pengen pakai pie juga boleh. Cuma kalau pie nanti di subkategori produknya, kategorinya sangat banyak, pie itu kurang relevan. Nanti boleh dicoba. Nah, misalkan di sini saya pengen yang bar yang vertikal saja. Maka ya tinggal diklik and drag. Karena ada 3 informasi yang mau saya sajikan, maka ini saya copy 3 nanti. Biar size-nya memenuhi halaman yang bawah itu sama besarnya. Jadi saya cuma fokus saja di sini, kemudian nanti saya copy paste. Saya adjust supaya pas untuk 3 grafik. Nah, pertama misalkan saya mau menyajikan yang ini dulu, yang segmentasi. Maka untuk data segmentasi kita klik and drag sebagai aksisnya. Di sini sebenarnya untuk aksis, untuk X-nya, di sini akan disajikan, oh ternyata dari segmentasi itu Go, iya, go. bagaimana Mas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mungkin Mas Bagas Maaf Bu, ini saya lupa matikan mic. oke, Mohon oke. maaf Bu. Ya nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan? Boleh Bu, silakan Bu. Iya, kalau saya ulangi ya. Jadi kalau misalkan tadi saya pengen melihat sebaran penjualan berdasarkan segmentasi ya. Segmentasi itu orang yang membeli barang kita. Itu pasarnya itu ada yang membeli home office dalam artian itu barang-barang untuk rumah dan apa namanya kantor. Ya ini pembeli pribadi untuk barang-barang untuk pribadi sama beli itu barang-barang dibeli untuk corporate-nya gitu. Jadi nanti yang disajikan ada tiga kategori dalam bar chart ini. Nah, sebenarnya mau kita sajikan di sini apa total penjualannya atau cuma distribusi segmentasinya. Jadi memang metriknya mau diganti total penjualan juga boleh. Artinya kalau seperti ini kita tahu dari corporate itu total penjualannya sekitar 124 miliar. Kalau yang ini dari home office itu total penjualannya 124 miliar juga. Nah, padahal di sini saya cuma pengen lihat yang di corporate itu berapa banyak yang beli, yang di home office yang dibeli berapa banyak. Maka kalau seperti itu, Y frekuensi yang disajikan ya dibuat sama saja. Misalkan di sini saya tampilkan yang segmentasi juga. Maka tinggal klik and drag yang segmentasi di sini. Nah, kalau sudah, karena dia datanya kategori, maka di sini yang dipilih yang count saja. Jadi nanti Looker itu menghitungkan dari pengamatan yang ada itu, dia menghitungkan yang segmentasi corporate itu berapa banyak. Ternyata di sini segmentasi corporate ada 4.989. Yang dari consumer itu 4.952. Ya ini memang diurutkan, cuma karena selisihnya nggak besar, akhirnya kelihatan rata semua. Yang home office itu 4.952. Jadi dari keseluruhan data penjualan itu yang paling banyak itu terjual pada segmentasi corporate, yang paling kecil di home office. Nah ini apakah setiap tahun dan di setiap kota sama? Ya bisa saja berbeda, tinggal dimainkan saja. Misalkan saya pengennya di provinsinya hanya Jawa Barat. Misal, oh ternyata polanya masih sama. Cuma di sini home office dengan corporate dan consumer itu apa namanya tingkatannya selisihnya agak beda. Dan ini yang paling banyak di Jawa Barat itu yang terbeli adalah untuk beli untuk dirinya sendiri. Gitu. Ini bisa dijadikan sebuah keputusan kebijakan penjualan di next tahun berikutnya. Jadi saya harus memperlakukan konsumen di Jawa Barat itu seperti apa. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau secara keseluruhan kan yang paling banyak corporate. Kalau di Jawa Barat tadi ternyata yang paling banyak dari consumer gitu. Nah, kalau untuk mempercantik ya silahkan dirubah di stylenya saja teman-teman. Saya pengen menyamakan warnanya misalkan pakai hijau sajalah. Ya, kemudian apa namanya? Saya tidak ingin menunjukkan apa namanya legendnya ya. Jadi nanti legendnya bisa di off kan, display legendnya bisa di off kan seperti ini.
Nah, tinggal nanti saya ngasih judul saja di sini, bahwa di sini adalah sebaran atau persebaran penjualan ditinjau dari segmentasi. Tinggal copy paste dari apa namanya teks yang sudah dibuat. Ya, tinggal klik and drag. Nah, misalkan di sini diganti, misalkan sama-sama bahasanya tren lah, tren penjualan berdasarkan segmentasi. Misalkan seperti itu. Nah, ini jadi satu. Ya, kurang grafik, 2 grafik lagi ya teman-teman ya. Ya, kita mainnya tinggal copy paste saja di sini. Karena selain informasi yang disajikan akurat ya, visualisasi tampak dashboard-nya itu juga kalau bisa harus menarik. Kenapa? Ya biar pengguna itu membacanya nyaman, gambar yang dilihat bagus. Jadi dalam membuat dashboard interaktif tidak hanya kemampuan pengolahan data yang dibutuhkan ya, tetapi terkait seni pun juga dibutuhkan. Makanya sains data itu sebenarnya bukan hanya ilmu, tetapi juga seni gitu. Jadi di sini ya seninya teman-teman juga berkembang. Ya nanti mungkin dari audien yang berasal dari umum punya saudara atau yang lain yang tertarik untuk pengolahan data gitu, bisa join di ProDesign Data. Jadi selain pengolahan data, juga bisa menyalurkan bakat seninya dalam hal visualisasi. Nah, ini kalau misalkan di dunia kerja, tugas membuat laporan interaktif itu dikenal dengan profesi data analis. Cuma di berkembangnya teknologi saat ini gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya seorang data analis yang akan menggunakan tools ini. Jadi mungkin saja yang pekerjaannya itu sebagai akuntan, tapi dari pimpinannya itu kok disuruh membuat laporan yang datanya itu setiap hari berubah cepat gitu. Ya mau nggak mau harus bisa membuat visualisasi ini. Ya, tidak mungkin kita akan apa istilahnya mendadak nih ke seorang data analis gitu ya. Kita sebagai seorang akuntan pun juga harus bisa mengerjakan sendiri. Nah, ini masih sama nggih, teman-teman. Ini adalah tren penjualan berdasarkan segmentasi. Yang kedua tadi selain segmentasi, tren penjualannya berdasarkan metode atau sebelum ke metode lebih ke subkategori. Jadi ini subkategori barang yang dijual. Maka di sini tinggal diganti aja yang semula datanya adalah data segmentasi, kita ganti menjadi data kategori produk. Ya. Kemudian jangan lupa untuk metriknya juga kategori produk, karena saya cuma pengen tahu sih, kalau dilihat dari subkategori produk yang dibeli, itu paling banyak itu di kategori apa. Oh ternyata paling banyak itu di laptop. Secara otomatis, jadi mudahnya Looker Studio itu, jadi kita cuma klik and drag data saja, terkait yang lain itu sudah default di aplikasinya, dia diurutkan dari besar ke tinggi itu sudah default. Ya ini tinggal kalau kita mau ngurutkan dari ascending ya tinggal diklik ascending saja. Kan seperti ini. Jadi akan berubah. Tapi defaultnya sortnya adalah dari tinggi ke rendah. Kemudian secara otomatis berarti nanti sortnya berdasarkan kategori produk. Memang bisa sort tidak berdasarkan data yang dimasukkan, ya bisa saja sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian yang terakhir saya pengen lihat tren penjualan berdasarkan tadi adalah metode pembayaran. Hal ini untuk mengevaluasi, jadi konsumen saya itu beli itu paling banyak pakai apa? Cash, apa kredit card atau kris gitu. Kalau misalkan banyak yang kris ya udah berarti nanti saat penjualan barang sudah saya sertakan dengan pajak. Misal seperti itu. Nah, ini karena datanya masih data segmentasi, kita ganti dulu dengan metode pembayaran. Ini masih count distingsi, jadi artinya itu pembeda ya. Jadi count distingsi itu dari data yang ada itu yang beda apa saja? Ya data debit, kris, cash, terhitungnya satu semua. Kalau di count artinya dari 13.000 pengamatan itu yang bayar cash berapa banyak?
Oh, ada 4.900. Yang bayar debit 4.973. Yang kris 4.930. Paling banyak membayar menggunakan cash. Ini data keseluruhan. Tetapi kalau pimpinan itu saya pengen mengevaluasi penjualan yang paling rendah, misalkan yang ada di NTB. Ya, saya klik aja yang NTB. Nah, kelihatan ternyata fluktuatifnya ya paling besar itu di bulan ini ya, di bulan Mei. Nah, nanti polanya bisa dilihat. Ini Mei, ini bulan Oktober. Kemudian ini di bulan Maret. Kan sekitar awal bulan, akhir bulan kan. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, coba dicek di misalkan di sini. Di penjualan tertinggi misalkan di bulan Mei 2023. Mereka kebanyakan itu beli untuk pribadi. Kebanyakan beli smartphone. Oh, mungkin kemarin baru ada promosi tentang smartphone. Pembayaran paling banyak pakai cash. Oh, next kalau setelah promosi smartphone, kalau gitu saya tak coba bikin bundling diskon. Jadi yang beli smartphone sama tablet nanti akan dapat diskon lebih murah karena di sini pembelian tabletnya rendah. Misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu insight yang dapat ditarik dari dashboard interaktif ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Aufa. Seperti yang saya sampaikan di awal, mungkin ada salah satu volunteer yang dapat menyajikan hasil olahannya sedapatnya. Jadi tidak selesai semua ini juga nggak masalah gitu. Boleh angkat tangan yang mau menyajikan hasilnya. Saya kembalikan ke Mas Aufa selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Rizky atas pemaparan materinya, juga sudah memandu prakteknya tadi. Silakan teman-teman yang mau volunteer untuk eh, melihatkan dashboardnya, hasilnya tadi, bisa angkat tangan. Kalau nggak ditunjuk aja mungkin di random. Oh ya, ini ada nggak ini teman-teman yang mau jadi volunteer? Kalau nggak ada nanti saya tunjuk. Nggak ada nih. Jadi saya tunjuk ya. Hmm, Siapa ya? Siapa ya? Atau mungkin ini kan juga ada dari eksternal juga, mungkin ada Kak Fahran dari Kemenak Kota Surakarta atau mungkin dari Kak Mas Dwi Asari mungkin mau menyampaikan hasilnya atau berdiskusi begitu. Ada juga Dr. Samsul Arifin mungkin mau ada yang mau didiskusikan. Ada Kak Alvin juga, kemudian ya yang lain. Ya, nanti sebelum Mas Alfa menunjuk gitu, ada yang volunteer menyampaikan hasil pembuatan dashboardnya atau berdiskusi tanya jawab juga bisa. Saya kembalikan ke Mas Alfa, monggo Mas Alfa.
Gimana teman-teman? Ada yang mau jadi volunteer nggak? Ini kesempatan emas nih teman-teman. Biar bisa langsung dikoreksi sama Bu Rizky. Bukan dikoreksi tapi mungkin lebih kasih masukan gitu aja ya Mas Alfa Ya, ya. Ya ya maksudnya gitu. sama-sama belajar. Ya oke. eh Coba untuk Mas siapa ini? Alfat coba siapa itu? Mas Alfat bisa ditunjukkan hasilnya. Kayaknya pada malu-malu nih. Oke. Atau punyanya Mas Alfa sendiri mau disampaikan? Sudah mengerjakan belum tadi? Mencoba belum? Cuma merhatiin punya Bu Rizky aja tadi. Takut fokusnya kepisah, Bu. Oke, siap. Ya, yang lain tidak ada yang mau menyampaikan? Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Artinya karena ini masih first meeting ya, jadi memang kalau membuat dashboard itu memang perlu berlatih begitu. Jadi nanti silahkan diulangi lagi dari recordnya atau misalkan mau belajar dari YouTube juga bisa silahkan. Yang penting dari hari ini teman-teman jadi paham manfaatnya membuat dashboard interaktif itu seperti itu dan memudahkan kita untuk pengolahan data khususnya untuk misalkan kalau di dunia kerja nanti dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat kalau misalkan datanya memang real time berubah. Kemudian kalau dari sisi untuk penelitian ya nanti juga bisa memudahkan kita untuk pengolahannya. Jadi kita tidak memanfaatkan SPSS lagi atau misalkan Excel lagi untuk membuat visualisasi. Jadi sebenarnya untuk dashboard interaktif tidak hanya bersifat visualisasi ya. Kalau yang disajikan tadi hanya visualisasi, mendeskripsikan, mengeksplorasi, tetapi sebenarnya dashboard itu juga bisa untuk prediktif. Misalkan untuk teman-teman yang apa namanya suka dengan apa namanya misalkan machine learning atau misalkan suka dengan pemodelan statistik yang lain mau memerjerkan hasil pemodelannya dengan dashboard interaktif juga bisa. Misalkan tadi data penjualan kan berhenti di tahun 2025. Misalkan teman-teman mau menyajikan hasil prediksinya untuk 2026, 27 sampai misalkan 2030 itu juga bisa. Tetapi kita harus punya hitungannya terlebih dahulu menggunakan perangkat yang lain begitu. Jadi nanti ya kalau misalkan teman-teman masih ada yang dibingungkan dalam pembuatan dashboard bisa kontak saya melalui LinkedIn atau misalkan lewat email. Ya searching aja namanya Rizky Kusumawardani gitu. Kalau untuk yang teman-teman dari eksternal begitu ya. Kemudian kalau teman-teman dari internal bisa sharing misalkan yang angkatan 2025 berarti nanti akan dapat materi ini di mata kuliah visualisasi eksplorasi. Mungkin itu cukup dari saya, Mas Alfa. Saya kembalikan kepada Mas Alfa selaku moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Rizky Sumawardani MSI atas pemaparan materinya yang sangat detail ya terkait dashboard interaktif menggunakan Looker Studio.
Jadi kita, oh ya, sedikit menginfokan ke teman-teman semua untuk masalah presensi. Jadi silakan teman-teman sudah bisa mengakses presensinya, sudah dikirimkan di kolom chat. Yang mau presensi silakan sudah bisa presensi. Oke. Mungkin kita buka lagi kesempatan tanya jawab buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan terkait materi atau ada hal yang belum jelas atau belum dipahami, silakan bisa ditanyakan ke Bu Rizky ya. Silakan teman-teman. Bisa raise hand, angkat tangan, atau juga bisa langsung dituliskan di kolom chat. Saya mau izin bertanya. Ya, silakan untuk Mas Ravelino Bagas untuk bertanya sekaligus memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan saya Ravelino Bagas Pratama, mahasiswa dari program studi Sains Data UIN Raden Massaid Surakarta semester 4. Izin bertanya, Bu, apabila kita mengolah data dalam jumlah yang besar, misalnya ratusan ribu bahkan hingga jutaan baris data, apakah masih efektif menggunakan Looker Studio untuk membuat dashboard atau ada tools lain yang lebih direkomendasikan untuk kondisi tersebut? Terima kasih. Ya, terima Ini kasih kepada Mas Bagas. Untuk pertanyaannya mau ditimbun dulu atau langsung dijawab oleh Bu Rizky? ngikut saja, monggo. Kalau masih ada boleh ditampung dulu. Oh, iya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Silahkan. Sembari menunggu, mungkin bisa dijawab dulu saja, Bu. Baik, terima kasih Mas Alfa. Ya, terima kasih Mas Bagas. Jadi memang salah satu keterbatasan dari Looker Studio memang kalau misalkan datanya sudah agak besar ya, itu nanti karena berdampak pada ya tidak hanya berdampak pada ini ya. Jadi pengoperasian dalam artian itu karena ini kan berbayar. Jadi memang ada limit limit pengoperasian. Jadi takutnya nanti sistemnya itu kayak nggak kuat nampung gitu Mas Bagas. Nah, nanti bisa misalkan kalau tetap pengen pakai Looker, misalkan nanti database-nya tidak pakai spreadsheet lagi, tapi misalkan pakai SQL, misalkan kayak gitu. Jadi mengantisipasi seperti itu. Tetapi kalau seperti itu nanti ngeloadnya akan lama. Kalau misalkan data besar, mending langsung dibawa ke bahasa pemrograman Python saja. Jadi kita bikin dashboardnya itu ya manual coding akhirnya. Jadi tidak klik and drag seperti itu, Mas Bagas gitu. Kalaupun misalkan pengen datanya sangat besar ya nanti bisa diarahkan ke yang apa Looker Data Studio yang Pro atau misalkan nanti pakai Tableau yang Pro atau tadi menggunakan Streamline yang ada di Python. Itu Mas Bagas. Karena untuk data besar kan nanti environment-nya berbeda ya. Untuk mulai dari penyimpanan datanya sama penyajiannya. Kurang lebih seperti itu Mas Bagas dari saya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Rizky. Untuk teman-teman yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan?
Ada yang bertanya lewat kolom chat, Bu. Saya izin membacakannya. Ya. Dari Fahran, Kemenang Kota Surakarta. Apakah hasil laporan dashboard Looker Studio bisa di embed ke website HTML? Oh iya, jadi bisa. Jadi kalau misalkan kita mau menautkan ini hasil lapornya ke website itu bisa Kak Fahran. Jadi saya tadi agak lupa ya untuk pembagian hasil. Jadi kalau mau membagikan hasil itu teman-teman tinggal klik share saja. Kalau pengen melihat hasilnya ini seperti apa, tinggal diklik view. Jadi seperti ini. Jadi langsung saya jawab aja ya Mas Ova ya. Iya, Bu. Jadi kalau view ya ini hasil tampilannya saja. Kalau misalkan nanti mau di-share, kalau mau di-embedkan, ya tinggal ambil yang, sorry ini harus diedit dulu. Yang embed, report embed. Jadi di sini nanti ada pilihan embed report. Itu. Jadi nanti pakai yang URL atau yang embed code, disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan yang embed code nanti kita bisa mengadjust berapa ukuran apa namanya dashboard ini yang mau disajikan di dalam website gitu. Seperti itu. Jadi tinggal di copy to clipboard kemudian nanti disampaikan di website. Mungkin bisa saya tunjukkan salah satu apa namanya hasil eh, hasil dashboard yang sudah diembedkan di website. Jadi mungkin salah satu kelemahan juga ya. Jadi antara tampilan apa namanya website dengan mobile itu eh, berbeda gitu. Jadi kalau di sini masih belum bisa di-adjust bahwa kalau saya membuat kanvasnya tadi sesuai dengan ukuran website, nanti kalau terlihat di mobile belum tentu sama. Jadi kalau bisa memang membuat dua versi. Satu versi memang untuk yang apa namanya eh, website, yang satu versi untuk yang mobile. Sebentar. Yang ini yang tersajikan di slide itu masih looker saya tadi ya, Mas Alfa. Iya, Bu. Oke. Ya ini salah satu hasil ya ini adjustnya saya kurang jadi maksudnya itu memainkan di ukurannya tadi kurang akhirnya di sini tertutup beberapa. Jadi tadi kalau misalkan mau menempelkan hasil lookernya ke website bisa pakai yang embed tadi, bisa yang code atau yang URL kemudian ditanamkan di websitenya hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah di sini kita bisa ya memainkan sih jadi dalam artian mau memperbesar gambarnya atau memperkecil seperti itu. Jadi masih tetap bisa diakses ini, oh lulusannya paling banyak dari mana? Oh dari Sukoharjo. Oh paling banyak domisilinya di Sukoharjo, di Karanganyar juga banyak. Jadi masih bisa diakses seperti di dalam Looker Studio. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Iya, sami-sami. Saya kembalikan. Ya, teman-teman, apa ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, ada yang bertanya lewat kolom chat lagi, Bu. Izin membacakan. Izin bertanya, Bu, antara tools visualisasi data seperti Tableau, Looker, dan Power BI, yang mana yang paling baik digunakan secara keseluruhan, khususnya dalam dunia kerja?
Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alfa. Ini langsung saya respon saja ya. Nah, sebenarnya kalau di dunia kerja, kalau cara kerja ya, dari cara kerja ketiga tools visualisasi itu kurang lebih sama sih Mas Aruna ya. Jadi dalam artian itu ya mereka sistemnya cuma klik and drag. Cuma yang kita sebagai pengguna harus beradaptasi sih. Jadi yang disebut dengan metrik sama dimensi di dalam Tableau maupun Power BI tadi yang mana. Nah, kalau di dunia kerja sebenarnya tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Jadi sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing. Jadi di tempat kerja misalkan syaratnya harus bisa Power BI, ya berarti ya Power BI yang diutamakan daripada aplikasi yang lain. Karena di dunia kerja pun masih ada yang belum aware dengan adanya dashboard interaktif ini Mas Aruna. Jadi misalkan kalau kita mau sajikan pakai yang streamline tadi, ya di okein aja, yang penting dia bisa kebaca. Atau misalkan di perusahaan itu hanya bisa punya lisensinya itu Excel, ya kita mau nggak mau harus pakai yang dashboard Excel, membuat manual dari pivot dan seterusnya begitu. Jadi memang disesuaikan dengan tempat kerjanya, mereka sudah aware belum dengan dashboard interaktif. Kalau sudah aware, mereka punya toolsnya apa yang terlisensi. Kalau Tableau berarti kita harus bisa Tableau. Kalau misalkan mereka belum punya tools, ya kita bisa menawarkan tools apa saja. Yang penting sifatnya itu free. Itu kecuali nanti perusahaan mau memang membeli lisensinya gitu. Jadi kalau kebanyakan sekarang sih yang diunggulkan gitu ya. Kalau enggak Tableau gitu ya, ya Power BI. Tapi memang masih relate, yang Looker masih, yang Streamline masih relate, masih seperti itu. Jadi tergantung tempat kerjanya gitu. Ya, ya sebenarnya sih kita yang harus bisa beradaptasi untuk tadi ya. Kita sudah punya basicnya, oh kalau membuat visualisasi click and drag itu seperti itu. Jadi kita tinggal kenalan lagi dengan aplikasi yang lain, misalkan dengan Power BI atau Looker, dengan tabnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya respon Mas sama Aufa dan Mas Ahmad. Ya, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Ya teman-teman, karena kita memiliki keterbatasan waktu, jadi mungkin cukup 3 penanya saja ya. Dan kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu dokumentasi. Jadi silahkan teman-teman semua diharapkan untuk on cam ya, agar terlihat ramai dan kompak. Silakan teman-teman. Ini bisa on cam teman-teman. Oke, sudah siap semuanya? Oke, mantap. Sudah terlihat lumayan ramai ya. Jangan saya aba-abai. Silakan teman-teman siapkan. Oke, oke. Kita mulai ya teman-teman ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rizky juga atas pemaparan materinya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Baik teman-teman semua, akhirnya kita sampai ke penghujung acara, yaitu penutupan. Sebelum saya tutup, saya selaku moderator di acara ini mengucapkan terima kasih yang pertama kepada teman-teman semuanya atas partisipasi teman-teman pada acara ini. Kemudian saya mohon maaf apabila selama saya berbicara di sini memiliki kesalahan, entah itu sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan pada workshop kita kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya di kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Auf Muhammad Fatin, izin pamit sekaligus akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak teman-teman izin live. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.